firman Tuhan berikutnya itu kamu jangan panggil, kamu jangan potong-potong, jangan comot-comot. Makanya kamu comot-comot. Yesus diutus Allah, Yesus itu hanya utusan. Kamu nggak tahu di ayat berikutnya itu akulah dia. Kamu nggak kasih tahu ya sama umatmu ya. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa, segala sesuatu yang diselidiki, Bung, kadang benar, kadang salah, kadang error, kadang akurat. Sekarang kalau Anda bercerita ini firman Tuhan, kalau firman Tuhan, nabi mana yang melakukan penyelidikan terhadap firman Tuhan? Musa menyelidiki firman Tuhan, error. Yeremia menyelidiki firman Tuhan, error. Daniel, error. Ini Lukas menyelidiki. Ini kau katakan firman Tuhan. Hasil penyelidikan itu bukan firman Tuhan. Hasil penyelidikan yang dinarasikan oleh pewarta itu namanya surat kabar. Di Al-Maidah 68 kamu nggak baca? Nggak usah kau bawa ke kitab suci. Ini aja surat kabar kayak gini kau nggak paham. Kenapa bawa ke Al-Maidah? Apa hubungannya? Al-Quran itu kitab suci. Ini dulu surat kabar aja kamu nggak paham. Jangan limit. Surat kabar aja kamu tidak paham, boro-boro ke kitab suci. Ini dulu surat kabarmu dulu kau selesaikan. Anda kan bertanya, Anda yang bertanya, wahai Bang Suma, guru yang baik, apa yang engkau ketahui tentang Bible? Saya jawab, Bible itu adalah surat kabar. Anda marah, saya buktikan, tak kasih tunjuk. Ini buktinya, kalau ini adalah pewarta. Lukas ini pewarta, mewartakan kepada seorang kaisar bernama Theophilus. Ini bukan firman Tuhan. Ente ngotot, itu firman Tuhan. Berarti ente menuhankan Lukas. Allahu Akbar, Masya Allah. Zul, saya nggak bisa ngomong, Zul. Kalian takut ya? Jangan takut, kita debat aja. Ya ini sudah depan, kamu udah kena. Ini sudah 100-0 ini. Gimana kita saya ngomongnya kalau di mute kayak gini? Kamu baca di surat Al-Maidah 68. Hai ahli kitab, coba kamu bacakan, sedikit pun. Coba kamu bacakan. Kalau kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil tuh, gimana tuh? Oke, baik. Gimana tuh? Oke, baik. Ente seakan-akan mengatakan bahwasanya Taurat dan Injil itu adalah yang kamu pegang. Betul? Betul? Betul dong. Oke. Betul. Baik, baik. Kalau Anda mengatakan Taurat yang Anda pegang itu, saya mau tanya, apa haknya orang Kristen Roma, Kristen pertama-tama yang nyembah Yudas, mengambil kitabnya Yahudi Perjanjian Lama ini? Ada legalitas? Tunjukkan ke saya. Agama Samawi itu kan Taurat, Zabur, Injil, Quran. Saya tahu, bukan agama Romawi. Samawi iya, agama Romawi beda. Abrahamik. Kristen gimana bukan dia mengambil? Kristen bukan itu kan versi kamu, Jul, versi PA. Dengarkan saya dulu. Kamu di mute karena kamu tidak menjawab pertanyaan. Dengarkan saya. Apa legalitas yang dipegang oleh Vatikan sampai mengambil kitab Septuaginta, terjemahan dari kitabnya orang Yahudi? Tunjukkan ke saya. Saya jawab ya. Iya. Oke. Iya. Kalau alur kitab suci itu Alkitab itu kan ada Taurat, Zabur, Injil kalau di kami kan. Kalau belum ada Quran waktu itu, belum ada Quran kan terakhir, 600 tahun setelah Injil kan. Nah, gimana kami nggak ngambil Taurat dan Injil? Ngambil Taurat dan Zabur atau Mazmur yang disebut mereka. Yang saya tanya, apa legalitasnya kok orang Roma Vatikan mengambil kitabnya Yahudi? Itu yang saya tanya. Quran juga ada, Taurat ada Zabur, saya ada Injil. Tanya, apa legalitasnya Romawi mengambil kitabnya orang Yahudi? Jawab. Ya itu saya jawab, Zul. Kamu ini kok nggak ngerti-ngerti? Kamu udah saya jawab. Apa jawabannya? Di dalam kitab suci itu kan Taurat, Zabur, Injil harus ada itu. Ya tahu. Yang saya tanya, apa korelasinya kok orang Yahudi ngambil kitabnya orang Vatikan kok ngambil kitabnya orang Yahudi? Sekarang saya tanya balik, kenapa Quran ngambil Taurat, Zabur dan Injil? Di mana Al-Quran mengambil Taurat? Oh, berarti kamu sejarah Musa? Kamu pernah tidak lihat Al-Quran ditumpuk satu clipping dengan kitabnya Yahudi Perjanjian Lama? Pernah nggak lihat? Kena kan? Jadi saudara-saudara Kristen, dengarkan baik-baik. Tidak ada legalitas dari para nabi Perjanjian Lama itu untuk digunakan oleh Roma. Gak ada.
Itu hanya menggenapi nubuatan Kejadian 49 nomor 27. Benyamin kadia, apa ayahku Yakub, keturunanmu Benyamin kelak akan menjadi seperti serigala, mencuri pada malam hari, membagikan rampasan curiannya pada siang hari. Siapa yang mengaku keturunan Benyamin? Paulus mengambil dan merampas Taurat lalu membagikannya kepada orang Roma dan Yunani. Itu nubuatannya. Tapi legalitas standingnya, tidak ada kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa yang diperuntukkan kepada non-Yahudi selain orang-orang non-Yahudi yang menjadi budak atau orang asing yang mereka beli dengan uang, atau orang asing yang hidup di tengah-tengah mayoritas Bani Israel. Pahami itu. Jadi kalian tidak punya hak menggunakan kitabnya orang Yahudi. Mungkin saudaraku Akhi Abraham mau bicara, silakan. Saya cuman kasih dalilnya ya. Sebentar Bang Ben, saya nomor Bang Ben sebentar, saya sapa dulu bentar ya. Ini saya pastikan dulu Kristen apa Islam ya. Bang Edo Kristen apa Islam Bang? Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Saya Islam Bang. Oh iya, ada yang mau disampaikan sebelum turun Bang? Dari dulu pengen duduk sama Bang Zuma nih. Oh iya ya, Masya Allah. Ada Iya, yang mau salam disampaikan kenal, Bang Bang sebelum Edo. turun? Iya, assalamualaikum Pak Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Bang ya. Tetap Insya Allah, tetap amin. dikokohkan kedudukannya. Amin. Bersama dengan guru-guru kita di sini. Oke Bang Edo, begitu saja atau ada yang lain Bang Edo? Ya, Silakan. nggak ada. Oke, Gitu. terima kasih Bang Edo. Saya izin turunkan untuk memberikan kesempatan teman-teman yang lain untuk masuk ya. Oh iya, Ben baik. Afram dulu, Baik, ulangan terima kasih Bang 33 Edo. dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kasih dalilnya ya. Ya, Sama silakan. dari Akhi. Torah, dari Devarim 33 nomor 4 atau Ulangan 33 nomor 4, jelas di situ. Torah itu untuk jemaat Yakub, Masya Allah. pegang. Terus dari Quran Al-Isra ayat 2, Torah itu adalah petunjuk untuk Bani Israel, Bani Israel. bukan untuk Bani Romawi. Bro, kawan-kawan yang di Rom, Dua ayat dari Quran dan dari Torah sama-sama keselamatan yang tadinya Jadi untuk hanya jangan Israel nyolong kalian ya. Tar dulu bro, gantian. sekarang terbuka kepada Sabar dulu, saudara Raja. Habis Belum itu selesai saudara ya. ngomong kok dipotong. Silakan kok. Akhi Ini bin Afram. gimana? Lanjut Bang Ben. Lanjut Bang Ben. Dua kitab mengatakan bahwa Torah itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Romawi, bukan untuk Bani Yunani. Tepuk tangan dong. Terima kasih, lanjut. Masya Allah. Mantap. Insyaallah. Ya, silakan. Oke, sudah Bang Ben, kita sapa dulu. Bang Pawang ini Muslim atau Kristen Bang? Ganti topinya Bang Ardiansyah. Taurat itu untuk bani siapa? Enggak Gimana apa-apa, tuh Akhi, maksudnya? enggak apa-apa. Bang Handi, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Biar mereka Nggak apa-apa, sadar. Bang, ini aja. Kita Bang Pawang Muslim. itu bisa disisipkan Islam. itu nanti. Oh ya. Siap. Islam Siap, Ardiansa. Ya, ada yang mau disampaikan sebelum turun Bang Pawang? Ini ada dua Kristen Gurunda, Raja Man Oh, ini ya. sama Last Child ini Oh ya, Kristen enggak. Gurunda. Saya hanya menyimak ya. Siap. Saya hanya menyimak ya. Moga-moga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Ya nggak apa-apa, saya diturun nggak apa-apa. Terima kasih Bang Terima kasih, Bang Pawang. Pawang. Mohon maaf Ya, ya. semangat. Yuk, assalamualaikum Bang Pawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Gurunda. Ada dua Kristen. Saya nggak disapa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim sampai lupa. Aduh, guru saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ya, ya Allah. Mohon maaf Ustaz, aduh lupa sampean. Enggak nyadar aku. Oke, lanjut Bang Raja sama Bang Lascal ini Kristen Gurunda. Silakan. Ya, silakan saudara Raja, apa yang Anda ingin tanggapi tadi? Saya katakan Anda penyembah Yudas, bantai itu Bang. Silakan. sejak manusia jatuh dalam dosa, jadi keselamatan yang tadinya hanya untuk Israel sekarang terbuka untuk dunia. Dalilnya mana? Lukas 16 ayat 16, lalu Yohanes 10 1 sampai 15. Itu dasarnya. Lalu Yesus Kristus begitu dia mau naik ke surga, dia sudah perintahkan, ajarkanlah semua apa yang telah kuperintahkan kepadamu ke setiap orang, termasuk kalian yang ada di Rom.
Iya, baik. Begitu bro. Jadi Baik. kita orang Kristen bukan orang bodoh. Baik, baik. Orang Kristen bukan orang-orang seperti yang kalian anggap. Oke, Salah, baik, bro. baik. Pertanyaan saya kepada saudara Raja ya. Apakah surat-surat yang Anda sebutkan tadi itu sudah ada pada saat penyaliban? Jadi begini, Alkitab itu Pertanyaan saya, boleh saya ulang? Apakah surat-surat tadi yang Bukan ditulis serta-merta. wartawan tadi itu? ada susunannya. Sabar dulu bang. Apakah surat-surat yang ditulis pewarta Siapa tadi wartawan? ini? Jangan sebut wartawan dong. Loh, dia yang memberikan Kalau cerita-cerita, cuma kita kisah-kisah. menghina, saya juga bisa menghina. Loh, ini dulu kitab Anda Coba. sebelum disebut. Quran itu ditulis oleh siapa? Coba. Sabar dulu. Jawab dulu. Sabar dulu. Yang saya tanya kepada saudara. Kitabmu itu ditulis siapa? Coba. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan Saya saya. tanya jawab. Jawab. Dengarkan Ya, saya enggak, dulu. saya tidak mau dengar. Dengarkan saya Orangmu dulu. itu siapa penulis? Oke, Al-Quranul Wah, Karim. suruh Al-Quranul Karim dituliskan oleh orang-orang yang diperintahkan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Rasulullah menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya menghafalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya menuliskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah huzu Quran min arba'ah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Rasulullah sendiri yang memerintahkan itu. Oke? Al-Quran menyebut dirinya, Rasulullah menyebut Al-Quran, Al-Quran menyebut Rasulullah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran menyebut dirinya, Rasulullah menyebut Al-Quran, Al-Quran menyebut Rasulullah. Klop. Sekarang adakah Yesus menyebut nama Lukas? Adakah Yesus menyebut nama Paulus? Adakah Yesus menyebut kitab Yohanes? Adakah Yesus menyebut kitab Matius? Tak ada. Kalau tidak ada, berarti itu hasil penyelidikan yang muncul belakangan. Maka muncul pertanyaan, pada saat penyaliban, apakah buku-buku ini yang ditulis oleh pewarta sudah tertulis? Belum. Kan belum. Maka jangan Anda menutup keadaan yang sesungguhnya dengan surat-surat pewarta. Jangan. Makanya saya katakan, apa latar belakang terjadinya penyaliban? Boleh kalau Anda ingin membahas agama Anda, oh penyaliban itu terjadi karena dosa waris. Penyaliban itu terjadi karena hukum Taurat adalah kutuk. Boleh. Itu kalau di gereja. Ini sekarang kita ingin mencari akar kebenaran. Apakah buku-buku yang Anda pakai untuk menutupi penyaliban itu menjadi sesuatu yang benar? Ada setelah, ada pada saat kejadian? Tidak ada. Yesus pernah membacanya? Tidak juga. Orang-orang Yahudi pada saat itu ada membacanya buku-buku itu? Tidak juga. Berarti dorong dulu buku itu. Jangan Anda pakai di sini. Pakai di internal Anda aja untuk membodohi sesama Anda. Di sini nggak bisa. Kita harus bercerita tentang keadaan penyaliban berdasarkan keadaan pada masa itu. Kitab apa yang ada pada saat itu? Kitab Perjanjian Lama. Apa kitab yang biasa dibacakan oleh Yesus ketika dia hari Sabat masuk ke sinagoga? Apa yang dibaca? Kitab Perjanjian Lama. Anda Yesus membaca Perjanjian Baru? Tidak ada. Kalau begitu, singkirkan dulu buku-buku wartawan tersebut ketika ingin menceritakan satu kebenaran fakta yang terjadi. Jangan bawa surat kabar, bawa berita yang akurat. Apa tuh akuratnya? Amsal, Yeremia, Mazmur, Ulangan. Itu yang kita bawa. Karena itu yang menceritakan keadaan pada masa itu. Bukan Perjanjian Baru yang nempel kemudian dalam keadaan yang tidak ngerti apapun. Oh itu adalah teriak pada siang hari, Eli, 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 lama sekali. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Itu hanya cocokologi yang muncul kemudian atas hasil upaya cocokologi terhadap kitabnya orang Yahudi. Jadi Anda diam dulu. Kalau hanya membahas kitab saudara itu nanti di internal Anda. Ini sekarang yang menjadi permasalahan adalah apa sebabnya Yesus ingin disalibkan oleh orang Yahudi? Apakah unsur dosa waris? Kalau ada karena unsur dosa waris, mana dalilnya? Di Perjanjian Lama. Jangan Anda tunjukkan dalilnya di Perjanjian Baru, kan lucu. Oke?
Kalau karena dosa waris, mana dalilnya di perjanjian lama? Kalau karena untuk menghapuskan kutuk hukum Taurat, mana dalilnya di perjanjian lama? Harus yang sudah tertulis, jangan yang baru akan dikarang. Oke, nah sekarang ente berdua, saudara-saudara saya yang saya kasihi, pembasmi kebenaran dan juga Raja Guguk. Sekarang saya tanya kepada saudara, berdasarkan yang sudah tertulis, bukan yang akan tertulis, yang sudah tertulis, apa sebabnya rupanya oknum ini, jangan sebut nama, oknum ini mau disalibkan di atas tiang palang? Jawab. Diam dulu Raja Guguk. Foto saya foto Syekh Imran Hussein ya, bukan foto orang lain. Itu yang pertama. Apa sebabnya? Lihat di Ali Imran ayat 54 Juma. Ya kamu buka deh. Ya, kenapa lari ke Al-Quran? Apakah sudah ada Al-Quran di situ? Apakah Al-Quran sudah ada pada saat ingin disalibkan si oknum ini? Ada. Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu. Ini penjelasan yang belakangan, Bung. Ini penjelasan yang muncul belakangan. Yang kita inginkan pada masa itu, apa sebabnya pada masa itu oknum ini ingin disalibkan? Ali Imran. Tak ada Ali Imran di situ, wahai Ferdinand jidat yang lebar seperti bukan Bandara Sultan Hasanuddin. Ferdinand, penipu yang mengaku bisa Ibrani, bisa Yunani, tapi ternyata nggak bisa sama sekali. Ya udah. Ferdinand, saya tanya sama Ferdinand si jidat lebar seperti Bandara Hasanuddin, saya tanya samamu, apa sebab yang melatar belakangi oknum yang ingin disalibkan oleh Yahudi pada saat itu? Apa yang melatar belakangi? Jangan kau bawa kitab wartawan, jangan kau bawa kitab suci Al-Quran. Bawa kitab yang ada pada masa itu. Tragedi pada masa itu harus dibahas dengan kitab yang ada pada saat itu dan kebiasaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Jangan kau bawa Romawi Yunani di sini. Silakan. Ya sudah, kamu diam dulu dong. Ya nanti saya tanya, kamu jawab ya. Al-Quran itu menjelaskan Ferdinand si jidat lebar sampai belakang. Aku tidak tanya yang itu, yang saya tanya apa sebabnya orang Yahudi ingin menyalibkan oknum yang ada di atas tiang salib yang Anda sembah itu. Itu pertanyaannya. Al-Quran belum ada pada saat itu, Ferdinand. Jawab. Jangan takut. Loh, kita bisa bahas Al-Quran kapanpun dan ayat manapun kita bisa bahas. Ini masalahnya membahas tentang oknum yang disalib ini, itu tak ada hubungannya dengan Al-Quran pada saat sebabnya ingin disalibkan itu apa? Kamu matahari terbit dari barat lagi kamu bilang. Ferdinand si jidat lebar sampai belakang. Udah turunkan, Dinda turunkan. Monyet ini diturunkan. Saya kenal beliau penghujat dari sejak dulu. Si Ferdinand manusia yang alisnya, alis kirinya panjangnya 2 jengkal. Itu diturunkan, tidak pakai di sini. Dia biasa nelpon saya sampai 3 jam 4 jam dah habis-habis, tapi ilmu nggak ada. Ya, silakan saudara Raja, apa sebabnya oknum yang mati di atas tiang salib ini disalibkan pada saat itu? Apakah karena dosa? Itu tidak mungkin, karena itu ajaran Kristen belum ada. Apakah karena Taurat itu hukuman Taurat itu kutuk? Itu nggak ada, karena itu ajaran muncul dibuat-buat oleh gereja Kristen. Sekarang kita dudukkan persoalan yang sesungguhnya. Apa sebabnya kemudian orang Yahudi ingin menyalibkan orang tersebut? Silakan. Iya, tunggu. Jangan hanya kitab sucinya orang yang kau bahas-bahas. Kitab pun juga saya harus bahas. Iya, Al-Quran meluruskan. Sekarang saya tanya, kenapa kau bertanya? Tuhan yang diberitakan oleh Muhammad itu yang kau sudah jawab dulu pertanyaannya itu loh. Apa sebabnya Yahudi mau menyalib Yesus? Itu dulu. Jawab, Bang. Saya minta. Minta naik. Aku pandai apa dia? Apa sebabnya orang Yahudi menyalibkan oknum yang ada di atas tiang salib
yang kamu tuhankan hari ini selama 2000 tahun. Jangan kau bawa kitabmu, jangan kau bawa Al-Quran, karena Al-Quran muncul belakangan, kitabmu muncul belakangan. Kita bahas secara internal apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang melatar belakangi kemudian oknum ini disalibkan di atas tiang salib. Apakah karena dosa waris? Kalau iya, mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Apakah karena kutuk hukum Taurat? Kalau iya, mana dalilnya dalam kitabnya orang Yahudi? Tapi kalau bukan karena itu, lalu karena apa? Saya kasih clue. Orang-orang pada saat itu menyalibkan oknum ini dikarenakan adanya keadaan atau kondisi ketakutan mereka terhadap Romawi yang mengancam akan merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa Israel, Yerusalem, ketika mereka kemudian tidak membayar pajak kepada orang Roma. Semakin banyak orang percaya kepada Yesus, semakin kurang orang membayar pajak. Dengan demikian, imam kepala mahkamah agama orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang berkongkol pada saat itu semakin takut akan orang Roma bila mana mereka merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka, disebabkan orang-orang Yahudi lebih banyak percaya kepada Yesus sehingga mereka tidak bayar pajak. Giliran saya bicara jangan di-mute ya, Bro. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sekarang Giliran saya bicara jangan di-mute ya. Iya. Sekarang dengarkan pertanyaan saya. Sebelum saya jawab, dengarkan pertanyaan saya. Tadi di awal saya udah bilang. Dengarkan pertanyaan saya. Apa sebabnya kemudian orang-orang pada masa itu ingin menyalibkan Yesus? Jawab. Kalau ngerti bahasa Indonesia dijawab, kalau nggak ngerti bahasa Indonesia muter. Bukan mute Raja. Konten kelasannya kayak gini semua ya. Ditanya W, dijawab C. Jadinya WC ini. Nggak jelas ini bener. Malah melarikan ke dalam Al-Quran. Karena kalau menjawab jujur hancur. Ya ditanya W. Kenapa mendadak pingsan, Raja? Ya, sebentar teman-teman, aku sapa dulu ya. Siapa tahu beliau juga Kristen. Pak Untung, selamat sore. Pak Untung? Baik, beruntung Pak. kau. Baik, kurang beruntung sepertinya Pak. Izin menurunkan ya Pak Untung, boleh ya? Boleh. Oke, terima kasih Pak Untung. Sama-sama. Oke. Kurang beruntung dia. Lanjut, silakan Guru dah. Iya, silakan Saudara Dia Raja. pedagang. Saudara Raja silakan. Saya katakan bahwa saya menghargai iman saudara. Iman Kristen mengatakan penyaliban itu karena dosa waris. Oke. Iman Kristen mengatakan penyaliban itu untuk menebus manusia dari kutuk hukum Taurat. Oke. Iman Kristen mengatakan Yesus itu adalah anak domba yang menghapus dosa dunia. Oke. Itu iman Kristen. Tapi yang kita bahas ini bukan iman Kristen. Yang kita bahas ini latar belakang orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus. Kalau dari Al-Quran, karena mereka dengki, karena mereka ingkar terhadap kenabian Isa. Kalau di dalam perjanjian lama, karena apa? Coba jawab, silakan. Kalau dia bisa jawab jujur, saya berhenti buang air besar kalau lagi nggak ingin. Raja, silakan Pak Raja. Pak Raja, dibuka mic-nya. Raja. Raja. Buset. Gitu dong. Kalian jangan kayak keong racun di situ kalau lagi ngomong agak ya intelek lah. Jawab Pak. Jawab pertanyaan Guru semua Pak. Jawab. Jadi gini, keselamatan yang sudah diberikan kepada Israel sekarang terbuka kepada dunia. nggak ada Karena hubungannya ini. keselamatan itu datangnya dari Yahudi. Ini nggak ada hubungannya. Begitu ngomong apa? Nah, saya tadi saya sudah jelaskan. Ini bahas tentang 3 ayat 15. Ini ngomong apa? Itu saya mau jelasin. 3 ayat 15
Tadi kan cuma kan bilang tuh Kejadian 3 ayat 15 itu sudah Injil itu sudah berita keselamatan. Lalu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 53. Mati aja. Sudah ditambah dengan kejadian pada waktu itu. Begitu bro. Jadi keselamatan itu bukan hanya untuk Israel saja. Sekarang keselamatan dia gimana di Rom? Ya bahas keselamatan siapa sih? Persoalannya kalau keselamatan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan yang ngomong keselamatan siapa? Pertanyaannya itu Bang, pertanyaannya loh, apa sebabnya Yahudi ingin menyalib dan membunuh Yesus? Itu Pak, bukan keselamatan. Ini Anda ini punya kuping nggak sih? Lama-lama ini saya lempar gelas ini tetangga saya nih. Ditanya apa, jawabnya apa? Ada yang putus otak saraf otaknya kali ya, nggak nyambung kalau ditanya. Ya ini mungkin Bro Admin bisa bantuin jawab, Bro Admin. Selamat siang Pak Suki, Bang Andi. Selamat siang, Bro Admin. Ya, siang juga. Iya. Silakan Bro Admin, barangkali mau membantu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Gurunda Zuma, silakan. Pertanyaannya itu yang ditulisan itu 2000 tahun penyembah. Bukan, yang barusan ini loh. Barusan masuk. Apa sebabnya orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus, Bang? Kalau orang Yahudi kan dia hanya korban hasutan ya. Inisiatif pertamanya kan imam-imam Farisi itu yang mereka cemburu lah kalau bahasa mudahnya terhadap Yesus ini. Cemburu. Karena Yesus ini ternyata bisa melakukan banyak mujizat. Berasal dari situ membuat imam-imam Farisi itu tidak suka dan merencanakan hal yang buruk begitu. Kalau orang-orang Yahudi membiarkan kemudian mujizat itu terjadi dan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, apa kekhawatiran orang Yahudi pada masa itu? Ya mereka menjadi pengikut Yesus sudah. Bukan takut negaranya dirampas oleh orang Roma. Bukan. Memang kondisi waktu itu kan posisinya berada di bawah pemerintahan Romawi dan sedang menanti Mesias yang harapannya memberi kemerdekaan lepas daripada Romawi. Tetapi selain itu juga imam-imam Farisi dan Yahudi kan juga punya peran mereka sebagai orang yang nomor satu dari sisi keagamaan kan juga terancam dengan adanya Kristus ini. Iya, tapi dalilnya jelas mengatakan mereka takut, khawatir bangsa mereka dan tempat suci mereka dirampas oleh orang Roma ketika orang makin banyak percaya kepada Yesus. Itu dalilnya jelas kok. Iya, iya. Ya, artinya rencana pembunuhan terhadap Yesus dengan adanya propaganda makar yang mereka buat, tipu daya yang mereka buat, kesaksian palsu yang mereka buat, itu disebabkan karena unsur politik. Takut bangsa dan tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Tak ada indikasi sedikit pun karena unsur kekristenan seperti dosa waris, kutuk hukum Taurat, sengat maut, jalan keselamatan, darah Yesus, daging Yesus. Itu tak ada unsur itu, tak ada sama sekali. Unsur-unsur yang muncul dari Kristen itu dibuat-buat belakangan. Nah ini data ini. Yohanes 11 ini adalah saksi kunci. Alasan Yesus itu dibunuh itu apa? Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita ini. Oleh karena itu, mulai hari ini kita bersepakat kemudian membunuh Yesus. Ini dalil. Sejak itu kemudian setelah Yesus tahu bahwa dia akan dibunuh,
Yohanes 11:54. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Sementara itu imam-imam kepala dan orang Farisi telah memberikan perintah kepada setiap orang yang tahu di mana Yesus berada agar melaporkannya, agar mereka dapat menangkap Yesus dan dapat membunuh Yesus. Jadi keadaannya adalah pada saat kita ingin meneliti secara akurat penyaliban terhadap orang suci ini terjadi disebabkan oleh karena mereka iri, dengki, cemburu, sirik terhadap Yesus dan takut akan bangsa mereka dirampas oleh orang Roma dan Yunani. Sehingga kesimpulannya adalah penyaliban ini terjadi dilatar belakangi oleh unsur politik dan ekonomi. Tak ada unsur kekristenan, sama sekali nggak ada. Kristen muncul kemudian membuat cerita-cerita yang muncul belakangan dijadikan sebagai sandaran dogma dan doktrin. Dosa waris, darah Yesus, jalan keselamatan dan seterusnya. Lah ada hubungannya dengan penyaliban? Tidak ada. Makanya karena Kristen tak terlibat di situ, maka poin menakar keadaan ini adalah kitabnya orang Yahudi. Ketika kemudian mereka berkongko-kongko, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, orang-orang Yahudi bersepakat melakukan mufakat penyaliban, pembunuhan terhadap Yesus dengan cara tipu muslihat, dengan cara pengkhianatan, dengan cara kefasikan, dengan cara yang tidak baik, kesaksian palsu, dengki, iri dan seterusnya. Apakah Tuhan tinggal diam melihat keadaan tersebut? Apakah Tuhan Elohim membiarkan hambanya yang dikasihi teraniaya seperti yang diinginkan oleh orang Kristen? Tidak. Kenapa? Karena ada dalilnya yang sangat jelas diterangkan kemudian di dalam kitab yang sudah tertulis sebelum kejadian. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Kristen belum ada di sini. Kristen belum ada. Jadi sempat kemudian keadaan ini terjadi, di mana ketika orang suci, orang benar ingin digiring kemudian untuk disalibkan karena mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu, yang tertulis kemudian adalah orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Berarti penyaliban ini benar-benar terjadi, tapi yang disalib ini adalah menggantikannya, dan yang menggantikannya ini adalah orang fasik. Siapa orang fasik? Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang makan uang suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh. Subhanallah. Berarti penyaliban benar-benar terjadi, tetapi orang benar diselamatkan dan yang menggantikannya adalah pengkhianat yang makan suap. Siapa dia yang makan suap pada zaman Yesus? Yudas. Berhitung hari, berhitung bulan, berhitung tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, digodoklah sebuah konsep kepercayaan penyaliban adalah dasar keselamatan, bahwa apabila penyaliban itu tidak terjadi maka sia-sialah agama Kristen yang kami beritakan, kata Paulus. Kalau tidak ada kematian dengan darah Yesus, Kristen akan bubar. Kalau tidak ada kematian oleh darah Yesus, dosa-dosa waris tidak akan dihapuskan. Kalau tidak ada kematian oleh darah Yesus, Kristen tidak akan dapat memiliki Tuhan dalam rupa manusia. Oleh karena itulah kemudian orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah sepakat. Kenapa? Karena orang Kristen hanya mengada-adakan cerita-cerita penyaliban terkait dengan Elohim yang datang mengambil rupa manusia, merendahkan diri, menghinakan diri, taat sampai mati, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu adalah cerita-cerita yang muncul belakangan dari barat. Kembali kepada firman Tuhannya, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Siapa yang fasik pada saat itu? Yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Ada yang mau jujur mengakui? Sebentar, saya sapa dulu Bang Bro Admin. Saya sapa dulu ya. Bang Mario dari Kristen ya? Iya, beliau Mario dosen.
Ya, ada yang mau Wah, baik. jujur. Siapa sebelum buku-buku Kristen ini dicetak, ditulis, kita mundur dulu ke belakang. Pertanyaan saya, siapa yang makan suap antara Yesus dan Yudas? Ada yang mau jujur mengakui? Ayo bro admin dulu sama Mario. Silakan Mario. Bro admin dulu aja, silakan bro. Saya belakangan aja. Iya. Sorry soalnya aku tadi sempet tak tutup, jadi aku nggak denger yang terakhir, makanya aku ini. Siapa yang makan suap? Yesus kalau menerima suap atau Yudas memang menerima suap ya. Sudah ada ayatnya. Berdasarkan kemudian dalil dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 21 nomor 22, di situ sangat terang dikatakan bahwasanya apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan kau biarkan menajiskan tanah yang diberikan Tuhanmu sebagai milik pusakamu. Sekarang kalau Yudas ini yang makan suap, berarti yang dikutuk oleh Allah di sini siapa? Yesus atau Yudas? Silakan. Kita butuh orang yang jujur. Maksudnya dikutuk gimana? Dalam hal orang terkutuk dikatakan orang berdosa, Yesus sama sekali tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Jadi kalau dikatakan terkutuk ya dia memang tidak berdosa dan tidak terkutuk. Oke, baik. Tapi menerima. Berarti yang mati di atas tiang salib ini siapa? Kalau dari Kristen terutama saya ya sudah pasti Yesus, Pak. Alasannya dia mati terkutuk apa? Alasan dia enggak tentang siapa Yesus, tentang saya tanya, dia dikatakan alasannya dia mati terkutuk itu dia menerima. Dia menerima kutuk. Jadi yang terkutuk itu kan orang berdosa. Tolong posisinya tunjukkan Yesus dalilnya. Itu menggantikan. Oh, saya jangan bawa Kristen. Itu Kristen itu Kristen. Siapapun saudaraku bro admin, siapapun yang di atas tiang salib ini, mau dia bom kah atau dia herdi kah, itu nanti akan digodok oleh mimbar gereja, oleh pabrik gereja, bahwa kematiannya menerima kutukan orang-orang. Kita kutuk karena kita lah yang ditanggung. Itu berita muncul. Jangan ke sana dulu. Jangan ke situ. Itu cerita yang berbeda. Ini kita dudukkan versi yang sebenarnya dulu. Kita dudukkan versi yang sebenarnya dulu. Orang yang mati terkutuk oleh Tuhan adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ulangan 21, 22, 23. Itu dulu yang harus kita pahami dengan baik. Nah sekarang permasalahannya, terlepas dari iman Kristen kita hargai. Itu iman Kristen, kita menghargai. Makanya kita hidup berdampingan, damai-damai saja karena kita menghargai. Tapi kita ingin mencoba untuk menguraikan kebenaran versi kita, supaya kita jangan selamanya tersesat. Sekarang keadaan yang terjadi, Al-Quran mengatakan tragedi itu ada, Bible mengatakan tragedi itu ada. Marilah sekali-kali kita menakar kebenaran itu dengan mencari secara kritis duduk persoalan yang sesungguhnya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ulangan 27 nomor 25. Kira-kira yang kena dalil ini Yesus atau Yudas? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Haleluya. Ayo, Ulangan 27 nomor 25. Kira-kira nih, yang terkutuk, yang menerima suap, yang menyerahkan dan berkhianat kepada orang benar, gurunya sendiri, untuk diserahkan agar dibunuh oleh tentara Romawi, itu siapa? Yesus kah atau Yudas? Kita jujur dulu.
Iman Kristen kita akui, oke, Yesus yang mati tujuannya untuk dosa-dosa kita, Yesus yang mati tujuannya untuk dosa waris, Yesus yang mati untuk membebaskan dari kutu hukum Taurat, Yesus mati untuk darahnya dan ininya, oke, itu iman Kristen. Kita coba dulu takar kejadian itu pada tempat yang sesungguhnya. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Pertanyaannya, yang menerima suap apakah Yesus atau Yudas yang ingin membunuh orang yang tidak bersalah dengan cara berkhianat, menyerahkan kepada orang untuk dihakimi? Yesus atau Yudas? Ini dulu, jujur, bukankah kejujuran itu adalah jalan keselamatan? Kata Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Berarti kita harus menggunakan akal menakar sebuah keadaan. Yang jujur, siapa orang terkutuk yang menerima suap, yang membunuh, yang menginginkan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah dengan menyerahkan orang benar untuk dihukum? Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, haleluya. Silakan. Silakan Bro Mario dan Bro Admin. Silakan. Siapa yang duluan? Bro Admin dulu, Pak. Kan tadi masih itu. Nanti baru saya. Gimana? Kalau sudah. Ya, silakan. Bro Admin dulu aja. Bro Admin sudah melihat. Udah Mario aja, nggak apa-apa, jawab aja. Oke, Mario, silakan Mario. Oke, suara saya jelas? Lanjut. Jelas. Oke. Jawaban saya begini, Bang Zuma. Sorry, Bang, sinyalku tadi merah. Oh, oke. Pak Mario dulu apa aku dulu nih? Terserah. Bebas. Bro Admin boleh. Ya, oke. Hum Pimpa dulu deh, Hum Pimpa. Nggak apa-apa, aku sedikit aja. Begini Bang Ya, Zuma, lanjut. mengenai ulangan 2725 itu adalah hukum yang sudah ada. Kalau pertanyaannya, dalam peristiwa Yesus ada orang yang berkhianat, yaitu Yudas, persis seperti yang tertulis dalam ulangan. Bukan berarti kemudian peristiwanya berubah. Kemudian misalnya ada peristiwa diserupakan atau diubah, yang tadinya Yesus harus mati, kemudian Yesus mengambil orang lain untuk menggantikan dia. Tidak seperti itu dalam pandangan iman Kristen. Tetapi kalau Iman Kristen, ya, kalau hukumnya memang ada, terkutuklah orang yang menerima uang untuk membunuh orang yang tidak bersalah, atau menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Betul. Dan itu siapa? Itu digenapi sama Yudas. Jadi kalau dikatakan siapa yang terkutuk, ya dalam kasus ini menurut hukum ulangan, Yudas ini terkutuk. Oke. Begitu. Baik. Berarti kita sepakat yang terkutuk adalah Yudas, yang fasik adalah Yudas. Betul ya? Kalau Yudas kan pengkhianat, bukan orang fasik. Oh, di Amsal 17:23, orang fasik adalah dia yang menerima suap. Iya, kalau Yudas ini kan, kalau orang fasik, bedanya orang fasik sama pengkhianat apa sih? Ini fasik ya, ini. Bolehlah kalau memang itu. Ini dalil. Amsal 17:23, orang fasik adalah yang menerima suap. Dan untuk membelokkan jalan hukum. Kan nanti setelah penyaliban yang tadinya hukum Taurat itu dibelokkan menjadi sengat maut, menjadi penyebab dosa, menjadi kutuk, kan dibelokkan nantinya tuh. Ini dalil nih. Orang fasik menerima suap. Berarti yang fasik di sini siapa? Yudas kan? Sepakat kan kita? Sepakat ya, kan? Oke. 12 Jadi ya, Amsal 12 ya. Amsal 17:23. Jadi yang pertama, pengkhianat adalah Yudas, yang menerima suap adalah Yudas, kemudian orang fasik adalah Yudas, apalagi orang yang terkutuk adalah orang fasik maksudnya. Orang yang terkutuk, ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang menerima suap. Berarti ini kenanya kepada Yesus keempat poin ini atau kepada Yudas? Kalau dari narasinya yang disebut terkutuk ya otomatis Yudas. Yudas, oke. Oke, baik. Nah sekarang kita sudah pada poin kesimpulan. Berdasarkan data-data yang kita gunakan di sini, untuk supaya berimbang,
antara Yesus dan Yudas. Yang terkutuk adalah Yudas, yang pengkhianat adalah Yudas, yang menerima suap adalah Yudas, kemudian orang fasik adalah Yudas. Digiringlah kemudian Yesus ke tiang salib. Yesus bukan pengkhianat, Yesus bukan orang fasik, Yesus bukan penerima suap, Yesus tidak mungkin terkutuk. Digiring dia. Tek 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 tek. Pertanyaannya kemudian, ketika mereka orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus yang bukan orang fasik, yang bukan manusia terkutuk, yang bukan pengkhianat, yang bukan penerima suap, mereka orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus hanya karena unsur politik. Dia takut, mereka takut bangsanya dirampas kemudian oleh orang Roma. Maka mereka semua ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, orang-orang Yahudi sepakat. Mereka melakukan tipu daya, mereka melakukan kesaksian palsu, mereka dengki, iri dan seterusnya kepada Yesus. Mereka sepakat membuat suatu makar untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Kira-kira Tuhan Elohim diam kagak melihat hambanya yang suci diperlakukan tidak adil seperti itu? Hanya untuk egonya orang Roma nih, orang Yahudi nih, orang Roma, orang Yunani, orang Indonesia, orang Batak, orang Toraja, orang Bugis, orang Jawa, hanya gara-gara dosa-dosa mereka pelaku dosa ini kemudian mencuri, merampok, berzina, membunuh, berjudi dan seterusnya, hanya karena dosa-dosa ini kemudian mau ditebus. Orang jujur, orang mulia, tak berdosa, bukan pengkhianat, bukan penerima suap, bukan kemudian orang terkutuk, rela kemudian Tuhan membiarkan hambanya yang suci ini mati demi pelaku-pelaku maksiat. Apakah mungkin iya? Sedangkan Tuhan sudah menjelaskan kaidahnya. Sekalipun seluruh umat manusia mengikat Yesus, orang yang suci ini, mengikat, merantai Yesus, kemudian menggiring Yesus ke dalam sebuah hukuman, tetapi Tuhan yang maha pengasih, maha tinggi tidak menginginkan. Kira-kira kekuatan manusia kalau digabungkan seluruhnya untuk merantai Yesus manusia suci ini, digiring untuk kita salibkan melawan kekuatan Tuhan, kira-kira kuat mana kita dengan Tuhan? Karena Tuhan mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Kira-kira bisa enggak kalau kekuatan seluruh manusia di muka bumi ini bersatu untuk menyalibkan Yesus, untuk melawan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan mengatakan fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Bahkan di dalam Amsal yang lain dikatakan pula bahwasanya Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang bersalah menjadi benar. Saya ulang lagi. Apakah ketika kemudian orang Roma mungkin kurang kekuatan, muncul orang Indonesia mungkin kurang kekuatan, maka PBB, tentara PBB diturunkan, BRIMOB semua diturunkan, tentara-tentara, polisi-polisi seluruh Indonesia bergabung kemudian untuk menyalibkan Yesus orang yang benar, kira-kira mampu tidak membantah firman Tuhan yang berbunyi orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya? Kira-kira makhluk manusia ini mampu tidak melawan kekuatan Tuhan? Ada nggak yang bisa menjawab? Hanya gara-gara dosa warisan, hanya gara-gara kemudian dosa orang mencabul, berzina, merampok, judi, nyembah berhala dan seterusnya, rela kemudian Tuhan melanggar firman-Nya demi konsep doktrin dan dogma ini? Kira-kira bisa nggak itu terjadi? Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Siapa fasik? Pemakan suap. Siapa makan suap? Yudas. Siapa orang benar? Yesus. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Kira-kira nih, kalau kita semua bersatu hidup pada masa itu, ayo kita serbu Yesus. Ada yang pegang kakinya, ada yang pegang matanya, ada yang pegang rambutnya, ada yang jambak pantatnya, kita giring dia untuk kita salibkan. Kira-kira Tuhan mampu tidak menyelamatkan hambanya dan menggantikannya dengan orang yang fasik? Kira-kira ini Kristen belum muncul, ini Kristen belum muncul ya, belum muncul. Kita masih bercerita tentang masa itu. Kira-kira nih, pencipta langit dan bumi mampu tidak menyelamatkan hambanya yang suci
Karena dia mengatakan apabila ada orang melakukan dosa setara dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang mati terkutuk oleh Allah, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah sebagai tanah milik pusakamu. Ini dalil yang tidak bisa kita rubah dan tidak bisa kemudian kita tolak. Kira-kira nih, ketika Yesus datang digiring kemudian, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi yang sudah berikrar menyelamatkan, di mana di dalam Keluaran 23 dikatakan begini. Keluaran 23 dikatakan begini. Keluaran 23 nomor 7 dan nomor 8. Kita lihat apa yang kemudian Tuhan katakan di sana. Ini ada satu indikasi kuat. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Artinya kalau perkara dusta, saya takut dengan agama Kristen. Kenapa saya takut kepada agama Kristen? Karena apa yang diceritakan Kristen, Yesus mati karena dosa waris, Yesus mati karena tebus dosa, Yesus mati karena menebus Taurat, Yesus mati karena ini. Saya takut dengan ajaran itu, karena itu tidak ada dasar pijakannya di dalam kejadian tragedi tersebut. Saya takut dengan Kristen. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Dengan kata lain, harus kau jauhkan dirimu dari agama Kristen. Orang-orang yang tidak bersalah, orang yang benar, tidak boleh kau bunuh. Ini firman Tuhan nih. Ini firman Tuhan. Artinya Yesus orang benar. Yesus bukan pengkhianat. Yesus bukan penerima suap. Yesus bukan orang terkutuk. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, Yesus, dan orang yang benar, Yesus. Tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Romawi, Yunani, Kristen, Banta, Indonesia, Jawa, Bugis, Manado, Toraja dan semuanya, tidak akan pernah kubenarkan. Tidak akan pernah dosa-dosanya aku hapuskan dengan membunuh orang yang benar. Tidak akan pernah dosa waris mereka akan kuhapuskan dengan membunuh anakku yang kukasihi. Tidak akan pernah kubenarkan pencuri ayam, pencuri sepeda, pencuri kelereng. Untuk mereka ku ampuni, demi untuk mereka aku bunuh orang yang benar. Karena dalilnya jelas. Jangan kau membunuh orang yang bersalah, orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalau dalil Kristen kebalik. Kalau dalil Kristen kebalik, apa dalil Kristen? Haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara dusta. Orang yang tidak bersalah harus kau bunuh. Orang yang tidak bersalah harus kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Dibalik oleh orang Kristen dalil ini. Dibalik, itulah hebatnya Kristen. Maka Al-Quran datang kemudian meluruskan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini Al-Quran meluruskan. Kenapa? Karena Kristen membuat makar terhadap Tuhan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Dibalik, harus kau dekatkan dirimu kepada perkara bohong. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Dibalik, orang yang tidak bersalah harus kau bunuh. Dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Dibalik oleh Kristen. Dan orang yang benar harus kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Dibalik lagi, sebab aku akan membenarkan orang yang bersalah. Ini lucu. Ini lucu. Ini lucu. Oleh karena itulah kemudian di data nomor 8-nya dikatakan apa? Suap jangan kau terima. Loh, kok bisa kayak gitu Tuhan? Ya. Kalimat selanjutnya mengatakan, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat, dan sebab suap memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang benar diputar balik menjadi orang terkutuk. Orang benar diputar balik menjadi orang fasik. Orang benar diputar balik sebagai pengkhianat. Orang benar diputar balik sebagai penerima suap. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah Kristen. Makanya tema kita, judul kita, 2000 tahun sudah orang Kristen menyembah Yudas. Karena mereka memutarbalikkan perkara-perkara orang benar. Yesus yang benar dijadikan tumbal di atas tiang salib sebagai orang terkutuk. Yesus yang benar dijadikan tumbal di atas tiang salib sebagai penerima suap. Yesus yang benar dijadikan sebagai tumbal di atas tiang salib sebagai pengkhianat dan seterusnya. Ada apa dengan Kristen?
Ini pertanyaan. Kenapa saudara-saudara Kristen yang saya kasihi pingin kali orang suci ini mati? Apa dalil pembenarannya? Oh, ada Bang Suma. Di mana? Di Galatia 3 nomor 13. Apa itu? Kristus mati menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sejak kapan Taurat itu kutuk bagi orang Kristen? Bukankah Taurat itu bukan untuk ente? Bukankah Taurat itu hanya untuk Bani Israel? Jadi kalau Taurat itu benar-benar kutuk, itu kutuk untuk yang empunya. Siapa yang punya Taurat? Bani Israel. Terus kenapa ente yang dibebaskan dari kutukan Taurat? Sejak kapan Taurat itu untuk ente? Ini hanya akal-akalan. Ini hanya propaganda, ini hanya makar. Makanya Al-Quran mengatakan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jelas ini. Kami umat Islam siang malam mengatakan Nabi Isa orang yang suci, Nabi Isa orang yang mulia, Nabi Isa terkemuka, tersohor, terkenal di dunia dan di akhirat. Muncul orang fasik, hei semua, Isa dan Yesus itu beda bro. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Hei semua, Isa lahir di bawah pohon kurma, Yesus di kandang binatang. Ini apa-apaan yang kayak gini? Sementara kita sedang berbicara mengenai Nabi yang datang kepada Bani Israel. Saya kira cukup dari saya ya, saudara, direnungkan. Kalau ada ingin ditanggapi silakan. Iya, ya nggak monolog. Silakan Pak Mario, tadi saya sudah ngomong duluan. Pak Mario dulu silakan. Oke. Karena banyak ini fokusnya pada salah satu pernyataan Bang Suma, katanya akal-akalan itu. Coba nanti direspon, nanti aku juga mau respon nih. Silakan. Ya. Oke. Ini banyak banget yang disentuh. Tapi saya begini, jawaban saya itu begini. Saya tidak pernah lelah untuk memberitahu bahwa ketika membicarakan penyalipan, jangan buru-buru membicarakan makna. Kira-kira 70-80% yang Bang Zuma katakan itu tentang makna. Mengapa orang Kristen mau banget Yesusnya itu mati? Mengapa orang Kristen itu mau banget gitu Yesus mati? Itu membicarakan tentang makna. Jangan bicara tentang makna kalau faktanya saja ditolak. Jadi Anda salah kamar, salah urutan. Terima dulu faktanya, baru bicara maknanya. Karena apapun makna kematian Yesus, pasti Muslim tolak. Pasti. Tidak mungkin Muslim menerima makna tanpa menerima fakta. Itu dulu yang perlu fokus kita bicarakan satu. Oke? Jadi urutan yang benar, bicara fakta. Mari kita cari tahu bersama. Apakah betul siapa yang disalib? Yesus atau Yudas? Dari pembicaraan Bang Zuma tentu dikatakan Yudas toh. Dan saya tentu, dan Bro Admin sama saya pasti setujunya Yesus yang disalib, bukan Yudas. Nah itu yang mau kita bicarakan harusnya. Jangan bicara makna dulu Bang Zuma dan teman-teman Muslim yang lainnya. Karena maknanya apapun itu pasti ditolak sama Muslim. Apapun. Mari kita bicara faktanya dulu. Apakah betul Yesus atau bukan? Jadi kalau Anda mengatakan 2000 tahun yang orang Kristen menyembah kepada Yudas, nah itu pembicaraan yang tepat. Mari kita diskusikan faktanya dulu. Apakah Yesus atau Yudas? Begitu. Oke, jadi poin penting saya adalah jangan buru-buru bicara makna. Selesaikan dulu faktanya. Tidak mungkin menerima fakta tanpa menerima makna. Menerima faktanya saja belum tentu menerima makna kok. Begitu. Banyak orang ateis mengakui secara historis bahwa Yesus yang disalib, tapi mereka tidak mengakui bahwa maknanya itu adalah untuk menebus dosa. Jadi, yuk kita bicara tentang fakta atau fiksi. Itu saja dulu. Itu dari saya Bro Admin. Silakan Bro Admin mau nambahkan, boleh? Ya, oke. Kadang-kadang bingung juga ya. Soal Amsal saya garis bawahi aja langsung saja pada intinya. Amsal adalah peringatan. Ya, sementara kisah Yesus adalah realita atau kenyataan kejadian yang benar-benar terjadi, dan itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Namanya peringatan dengan kejadian nyata kan sudah berbeda ya. Apakah semua orang yang menerima suap pada kenyataannya juga di misalnya ada selain daripada Yesus
di zaman-zaman itu apakah juga terus digantikan atau hanya khusus Yesus saja? Kan tidak mungkin seperti itu. Di situ statusnya peringatan. Kemudian lagi soal tadi aku sebenarnya menanggapi yang ini aja lah, soal akal-akalan. Mohon maaf Bang Sumaya, kita sebagai Kristen ya enggak lah, kita bukan akal-akalan, kan kita punya sumber Alkitab, walaupun ditolak sama teman-teman Muslim ya itu sesuatu yang wajar dan sangat betul sekali kalau ditolak. Kalau nggak ditolak nanti nggak genap ya. Nah soal akal-akalan, ya mohon maaf nih, sampai dikatakan Yesus dikatakan sebagai tumbal, ya kita nggak pernah loh mengatakan Yesus sebagai tumbal. Seandainya peristiwa penyaliban atau wafatnya Yesus itu dikatakan tumbal, berarti ketika Isa diselamatkan, Isa menumbalkan orang lain juga. Karena posisinya menggantikan Isa. Kok tega gitu loh Isa bisa, Nabi yang baik hati kok bisa rela menumbalkan orang lain semata-mata untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Atau mungkin mengatakan dia lebih baik dari orang yang ditumbalkan itu. Kan nggak seperti itu ya kacamatanya. Jadi saya sebenarnya menolak ketika dikatakan tumbal karena bukan seperti itu konteksnya. Peristiwa kematian Yesus itu memang sesuatu yang terjadi, dicatat di dalam Alkitab. Soal Kristen harus wafat, harus enggak, kita itu mengatakan harus wafat misalnya, atau mungkin tadi Bang cuma bilang harus mati. Memang realitanya seperti itu, masa iya ada orang meninggal terus kita bilang gak meninggal? Itu kan itu, justru dikatakan ada orang wafat, tapi dikatakan tidak wafat dengan embel-embel yang lain lah. Itu kan justru yang di situ yang mengakal-akali begitu loh. Karena Alkitabnya berbunyi dia wafat, kecuali di dalam Alkitabnya sendiri diterangkan dengan jelas tidak wafat. Nah itu baru bolehlah diadu argumen lagi begitu. Begitu tanggapan saya. Silakan Bang Suma. Oke, yang pertama Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan mati, sedangkan Paulus mengatakan hidup. Selisih paham. Hari ini sudah 2000 tahun orang Yahudi dan orang Kristen berselisih paham. Lalu kemudian ketika saudara berputar-putar makna fakta makna fakta fakta, apa yang Anda ingin jual dengan itu? Apa yang Anda ingin jual? Bukankah saya sudah menguraikan kejadian ini Kristen tak ada di sini. Kristen di luar lingkaran. Jadi apapun yang Anda bangun kemudian dengan kitab Anda, dengan cerita-cerita, tulisan-tulisan di kitab Anda, yaitu derita saudara. Itu cerita yang Anda buat, versi Anda, silakan. Tapi fakta di lapangan ini kayak mana? Kita mau kemanakan fakta yang ada di lapangan ini? Matius 28 menuliskan bukan? Matius 27 menuliskan bukan? Nomor 18, Pilatus menyerahkan, mengakui mereka menyerahkan Yesus karena dengki kan? Ada karena dosa waris? Tak ada. Yohanes 11 kemudian menceritakan karena unsur politik dan unsur ekonomi kan? Ada karena dosa waris? Tak ada. Ada karena untuk menyelamatkan seluruh dunia? Tak ada. Untuk menghapus dosa Adam? Ada? Enggak ada. Jadi seamprek aturan main yang dibuat-buat oleh gereja itu derita saudara. Silakan Anda pelukan, ciuman, telan bulat-bulat. Tapi kami akan menertawakan itu. Kami menertawakan, jujur saja. Kenapa? Karena itu cerita internal kalian. Keadaan yang sebenarnya yang harus menjadi tolak ukur kebenaran keadaan. Kenapa ini kami harus bercerita? Karena Al-Quran mengatakan itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Salah Al-Quran? Tidak. Kok bisa benar? Baca Matius 26 nomor 59. Imam kepala bahkan mahkamah agama melakukan apa? Makar. Al-Quran salah? Tidak. Dari mana Al-Quran tahu ini? Rasulullah baca Bible? Tidak. Rasulullah ke Vatikan? Enggak juga. Rasulullah ke Yerusalem? Enggak. Rasulullah kemudian bertemu Paulus? Tak ada. Bertemu Matius? Tidak juga. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangkan mereka melakukan makar untuk membunuh Nabiku Isa alaihissalam. Itu dalil. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian palsu. Makar. Makar itu. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Dan mulai hari itu Yesus tak lagi muncul nampak di tengah-tengah Yahudi. Dia sembunyi di gurun, di kota yang di sebuah wilayah yang bernama Efraim bersama dengan muridnya. Sembunyi dia.
Lalu kemudian Farisi, imam kepala mahkamah agama, membuat sayembara. Siapa yang melihat Yesus? Tolong tunjukkan, kami akan bunuh. Apa tujuannya dibunuh? Tujuannya apa dibunuh? Tujuannya supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Ada di situ iman Kristen masuk? Nggak ada. Iman Kristen mah beda. Dia harus dibunuh demi menebus dosa. Sampai-sampai Yesus disebut anak domba lah. Ya kan? Padahal itu juga bertentangan dengan tradisi Yahudi. Yang dipersembahkan nebus dosa hewan, bukan manusia. Kecuali Dewa Molok, baru manusia. Lagi-lagi nak berat Dewa Molok nanti. Jadi kalau saudara mengatakan makna, fakta, makna, faktanya Yesus tidak menerima suap. Faktanya Yesus bukan orang terkutuk. Faktanya Yesus bukan pengkhianat. Faktanya Yesus bukan orang fasik. Faktanya Yudas fasik, faktanya Yudas pengkhianat, faktanya Yudas nerima suap, faktanya Yudas terkutuk. Kenapa Anda balik ceritanya? Faktanya Tuhan mengatakan menggantikan, menebus. Yang menebus orang fasik, yang menebus pengkhianat, yang menebus penerima suap, yang terkutuk, yang menerima suap. Kenapa ente bolak-balik? Tuhan mengatakan maknanya, jangan kau sebarkan, jangan kau mendekati, jangan kau berpelukan dengan kebohongan. Orang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kenapa maknanya Anda putar balik? Fakta Anda putar, makna Anda bolak-balik. Apa yang Anda sebenarnya inginkan? Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Pengkhianat. Kenapa ente semuanya berkongkol kepada pengkhianat yang adalah iblis itu? Kenapa? Kenapa pingin kali ente semua membunuh orang yang benar, membunuh orang yang suci, membunuh hamba yang suci? Apa sebenarnya tujuan kalian? Tujuan kalian apa? Tujuannya adalah untuk menebus dosa-dosa kalian. Itu ajaran siapa? Nebus dosa dengan membunuh orang yang suci. Itu bisikan siapa? Bisikan siapa? Bisikan siapa yang merasuki Yudas tuh? Bisikan siapa sehingga ada kesaksian-kesaksian palsu tuh? Bisikan siapa kemudian mereka dengki-dengki semuanya terhadap Yesus tuh? Apa tujuan mereka dengki? Apa tujuan mereka mensaksikan palsu? Apa tujuan mereka menyalibkan Yesus? Politik dan ekonomi. Terus Kristen mau ngapain? Kalau berbicara makna, berbicara fakta, Anda kenapa justru diputar-putar? Mau fakta ke lebih dulu, mau makna ke lebih dulu, semua Anda salah-salahkan. Maknanya Anda putar balik, faktanya Anda putar balik. Lalu kemudian kalau mengada-adakan, saudaraku bro admin, yang disebut mengada-adakan tidak ada dasar landasan fondasinya, lalu dibuat-buat. Itu mengada-ngada, Bung. Contoh, dengan darah Yesus satu orang yang masuk ke bumi membawa dosa, dengan darah Yesus seorang dosa dihapuskan. Ini dari mana dalilnya? Ada dari firman Tuhan? Tak ada. Mengada-ngada. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kita bisa kenal, kata Yesus. Apa dari buahnya itu? Indikasinya jelas kok. Memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah kemudian aku berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Nah sekarang buahnya ini di mana? Di Islam, di Hindu, Buddha? Tak ada. Di ente yang beriman kepada hal yang diada-adakan tadi. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Entah Anda itu pendeta, entah Anda itu romo, bromo, promo. Kalau kebenaran sudah terkuat, lo legowo nerima kebenaran itu. Sudah menjadi Kristen bang, saya 67 tahun, 800 tahun. Ya kalau salah tinggalkan. Udah tahu salah, tinggalkan. Tapi di situ saya makan duit bang, tinggalkan. Hidup ini hanya sementara. Kebenaran yang hakiki adalah Yesus orang suci tidak akan mungkin tersentuh oleh kemunafikan, kejahatan orang-orang munafik pada zaman itu. Apa dalilnya? Orang benar tidak akan tersentuh oleh apa yang Tuhan tidak inginkan. Mazmur 105 nomor 15, jangan kau ganggu Mesiasku,
Jangan kau sentuh orang-orang yang kuurapi. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam hati Tuhan. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Membunuh Yesus adalah perkara yang dibenci oleh Tuhan. Kalau hal yang dibenci Tuhan, kalau hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan, Anda jadikan sebagai landasan keselamatan, berarti Anda menginginkan keselamatan dari hal yang dibenci oleh Tuhan. Apakah itu masuk akal? Tidak masuk akal. Anda menginginkan keselamatan dari hal yang dibenci Tuhan. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam di hati Tuhan. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti membunuh Yesus. Kalau betul-betul Yesus yang dibunuh, maka pembunuhan terhadap Yesus bukan menebus dosa, tetapi pembunuhan terhadap Yesus, jika benar-benar Yesus yang dibunuh, itu akan melahirkan dosa besar di mata Tuhan. Jadi Anda mau kemana? Firman Tuhankah yang Anda pilih, atau firman perjanjian baru yang buatan orang-orang yang tidak kenal itu Anda pilih? Ini dalil, Bu. Dalil. Jadi kalau Anda mengatakan saya salah, silakan. Itu karena Anda masih Kristen. Tapi kalau orang menggunakan akal sehat, untuk apa saya beriman kepada sesuatu yang tidak benar? Meskipun saya dari lahir, meskipun saya sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau tidak benar, buat apa? Buat apa? Semua melanggar. Data dilanggar, konsep dilanggar, fakta dilanggar, makna dilanggar. Hanya ego dalam beriman yang harus dikokohkan. Untuk apa? Wah, ini nggak bisa saya terima. Kenapa? Karena yang menjelaskan Bang Suma, harusnya pendeta yang menjelaskan kepada saya, dosen-dosen saya. Oh, nggak bisa. Tidak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita adalah orang yang melihat noda di wajah kita. Yang bisa mengatakan di wajah kita itu ada noda adalah orang lain. Kalau kita yang mengatakannya, kita tidak bisa melihat wajah kita kecuali bercermin. Cermin itu adalah gambaran hal yang di luar kita. Maka yang di luar kita lah yang bisa menegur kita. Saya kira begitu, Bung. Saudara-saudara saya, tak ada niat sama sekali untuk merendahkan ataupun apa. Ini saya hanya berdasarkan Bible dan berdasarkan kitab suci Al-Quran saya. Saya tidak menghujat, saya tidak menista. Kecuali orang-orang yang susah diajak dialog, baru terkadang saya melakukan penekanan. Silakan. Ya, silakan Pak Mario. Oke, thank you Bang Zuma. Ini diskusi kok, santai saja. Saya tidak menganggap Bang Zuma menghujat atau apapun. Diskusi santai. Walaupun ada agak tinggi, tapi itu tidak masalah buat saya. No problem, kita kan pernah dulu, jadi nggak ada masalah. Baik. Oke, jadi begini. Dari omongan Anda, saya ambil kesimpulan, Anda percaya Yesus yang disalib. Saya betul, tidak ya? percaya. Saya tidak percaya. Sorry. Saya dari percaya. omongan Anda, Yudas yang disalib. Berdasarkan Bible, yes. Berdasarkan Bible, yes. Oke. Ya. Jadi Yudas yang disalib. Kalau begitu, tolong beritahu saya buktinya yang jelas, tidak gamblang. Baik. Tidak gamblang. Yang jelas, gamblang, konklusif dan Baik. tidak ambigu. Baik. Yang bukti mengatakan Yudas disalib. Baik. Tolong kasih saya. Thank you. Oke. Dinda Ardiansa bisa bantu saya open kamera? Siap, Gurunda, gimana? Alhamdulillah. Bisa open kamera, Dinda? Bisa, Gurunda. Oke, Ayat berapa saya bisa buka? Matius 27 nomor 5, Alkitab Sabda. Jangan pakai di luar daripada kekristenan. Pakai yang ada di internal saudara kita sendiri. Siap, Gurunda. Matius 27 nomor punggung 5. Siap. Nomor 5 atau ayat 5. Siap, Gurunda. Izin. Ya, dibesarin. Buka. Host, tolong besarin saya. Oh ya, aku sendiri hostnya. Iya. Alkitab Sabda. Iya, baik. Maka ia Alkitab Sabda, Gurunda. Iya. Paralel. Maka ia pun melemparkan uang perak itu. Oh, paralel, Gurunda. Baik. Paralel. Baik. Supaya kita lihat dari versi tahun ke tahun. Baik. Nah, ini. Siap, Gurunda. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini versi 74 TP. Versi CL-nya, maka ia pun mencampakkan segala keping perak itu ke dalam bait suci. Oke. Bait Allah
itu serta berjalan lalu pergi menggantung dirinya. Oke, baik. Sekarang coba lihat kodeks yang muncul di situ kata Ripto. Kodeks sampingnya 4496. 4496. Baik Gurunda. Ini Yudas mencampakkan ya. Iya, mencampakkan. Ripto. Terus 402. Ripto, Gurunda. 402 Anakereo. 402 Anakereo. Ya, Anakereo ini udah. Apa tuh? Betul. Mengundurkan diri, menyingkir. Mengundurkan diri, menyingkir. Pergi. Yang terakhir kai. Ya. Kata sambung. Oke. Terus ke bawah. Kai apel Ya. teo. Terus ke bawah catatan fullnya bacakan. Catatan full. Siap. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disalib. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, sudah. Masya Allah. Dah. Mati pada saat itu hanya bisa dilakukan dengan cara disalibkan. Oke. Ya. Mau tambahkan lagi atau saya boleh tanggapi? Saya tambahkan sedikit. Oke, nggak apa-apa. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai penyaliban, tadi kita bisa melihat dengan akurat. Kalau dikatakan Yudas itu bunuh diri, ternyata kata bunuh diri itu tak ada di situ. Yang harusnya di sana adalah menyingkir atau menghindar. Terjemahan yang sebenarnya, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu menyingkir dari situ. Nah, sekarang kita lihat, apakah betul yang diterangkan oleh catatan tersebut? Karena banyak orang Kristen mengatakan Yudas itu kemudian bunuh diri. Nah, mari kita lihat kerancuhan atas kejadian tersebut. Adanya kontradiksi dua laporan yang berbeda. Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Kemudian uang yang dilemparkan dipungut oleh imam-imam, lalu imam-imam membeli tanah. Sedangkan cerita dari Kisah Para Rasul 1 18-19, Yudas terlebih dahulu membeli tanah lalu bunuh diri. Kontradiksi, kontraindikasi, kontrasepsi. Pil KB-nya salah sasaran. Saya ulang kesimpulannya, Matius 27 nomor 5 sampai 8, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Yudas tidak beli tanah. Yang membeli tanah imam-imam. Di dalam Kisah Para Rasul 1 18-19, Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Imam-imam tidak beli tanah. Kontradiksi yang sangat luar biasa. Satu mengatakan Yudas melemparkan duit lalu bunuh diri, yang membeli tanah adalah imam-imam. Yang satunya mengatakan Yudas membeli tanah dulu baru bunuh diri. Tak ada kebenaran bila mana disaksikan oleh dua orang yang bertentangan narasi. Silakan Anda bantah. Oke, thank you. Langsung saja. Mohon maaf sekali, itu ayatnya tidak ada bukti konklusif sama sekali sedikit pun tentang Yudas yang disalib. Sama sekali tidak. Walaupun dengan tafsiran dari sabda, itu hanya tafsiran dari sabda. Itu masih bisa diperdebatkan dan tentu saja itu tidak betul. Dan dia menggantung dirinya bukan berarti disalib juga. Banyak cara menggantung diri. Walaupun mungkin disalib, tetapi tidak mungkin di dalam kejadian itu adalah Yudas yang disalib. Begitu. Jadi, kalau memang itu betul Yudas yang disalib, lalu mengapa 7 perkataan salib itu semuanya dari Yudas begitu? Terus mengapa tidak ada catatan bahwa kalau Yudas yang disalib, kok dia tidak ada bicara begini ya? Woi, salah salib coy! Woi, gue Yudas! Lu masa salib gue? Ini Yudas, lu gak bisa lihat apa ini? Nggak ada perkataan seperti itu ya? Bung, saudara, saya jawab itu. Sekali Yudas ketika mau disalib. Saudaraku Mario, dengarkan. Ente melawak. Kalau cerita itu ada, bisa salah salib begitu. Itu kalau lalu cerita yang paling penting bukan narasi saya konyol. Konyol bang, konyol bang. Karena cerita yang Anda baca ini adalah cerita yang muncul puluhan tahun setelahnya. Bagaimana mungkin cerita-cerita, salah salib? Itu cerita andai saja yang menuliskan pada saat itu juga. Ini cerita muncul puluhan tahun setelahnya. Itu satu.
Kemudian yang perlu menjadi perhatian saudara adalah surat Paulus yang dituliskan kemudian 30 tahun kurang lebih setelah kejadian. Apa yang dituliskan oleh Paulus di situ, Bung? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Tolong pertanggungjawabkan kepada saya hari ini juga. Apa sebabnya Yesus terkutuk di atas tiang salib? Jawab. iPhone. Oke, saya kira gitu, Adinda dan guru-guru saya yang ada di sini dan saudara saya, para guru saya rehat dulu. Ini azar dan saya mau berjalan ke gunung seperti biasa, mau semedi di sana supaya lebih terang kelihatan Yudasnya yang disalib, bukan Nabi Isa alaihissalam. Mari kita renungkan bersama apa yang kita sajikan semua ya, semoga menjadi edukasi bagi kita dan utamanya saudara-saudara yang dibawa, yang bingung, yang berencana kemudian ingin pindah ke agama Kristen, direnungkan lagi keadaan ini. Agama Kristen itu agama baik, tetapi baik belum tidak selamanya benar. Sementara saya pamit undur diri, sahabat-sahabat sekalian. Saudara Mario, silakan dilanjut. Ini belum selesai, Bang. Tadi kan tendang, saya keluar sini. Oke, silakan. Ya, 10 sampai 15 menit. Silakan. Oke, thank you. Matius 27:38 dengan jelas mengatakan Yesus yang disalib, bukan Yudas. Silakan Anda lihat tafsiran sabdanya begitu. Dengan jelas apakah itu mengatakan bahwa Yudas yang disalib. Kalau Anda percaya kepada tafsiran sabda, begitu. Itu sama sekali bukan ayat yang konklusif ya. Sama sekali nggak ada ayat yang konklusif. Jadi ada nggak, saya mau tanya lagi, ayat yang lebih konklusif lagi dengan jelas mengatakan itu? Ada nggak? Ada. Silakan tunjukkan lagi, thank you. Galatia 3 nomor 13. Ya, langsung dibacakan aja. Iya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk ini? Oke, mana ditulis Yudas di situ yang disalib? Sekarang saya tanya, siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Siapa di situ nggak ditulis, Bang? Tadi kan pertanyaan saya jelas ya. Apakah saya tahu. Ditulis ada tulisan Yudas yang disalib dengan konklusif, tidak ambigu, gamblang apa adanya. Itu saja. Oke, sekarang saya tanya kepada saudara, yang terkutuk Yesus atau Yudas? Yang terkutuk adalah Yesus karena dia menanggung kutuk. Tapi bukan Yesus. Bukan Yudas ya. Bukan Yudas. Sekarang saya tanya, ada nggak ayat yang tadi? Ada ayat yang jelas. Saudara, jangan saudara bawa ajaran Kristen ke penyaliban. Ada tertulis berarti harus masuk ke kitabnya orang Yahudi. Ada tertulis berarti Ulangan 21. Berarti orang yang dikutuk ini adalah orang yang dihukum mati berdasarkan dosa yang setara dengan hukum mati, karena dia dikutuk oleh Elohim. Kenapa dia dikutuk oleh Elohim? Karena dia makan suap. Kok no? Kenapa Anda melarikan tradisi penyaliban pada saat itu dengan tradisi pagan Anda? Ini pertanyaan saya yang jelas, Bang. Pertanyaan saya jelas. Kalau Yesus ditulis di dalam Alkitab, dia yang disalib, ditulis dengan gamblang, jelas apa adanya, tidak multitafsir. Iya, itu dituliskan bukan kapan? Yudas. Saya tanya, itu Bukan ditulisnya kapan? Pada saat kejadian, sebelum kejadian, atau setelah kejadian? Setelah kejadian pasti. Setelah kejadian. Masa pas kejadian ditulis? Nggak mungkin. Maka dari itu, setelah kejadian kan? Kalau setelah kejadian orang menuliskan bom-bom di situ, boleh nggak? Ya boleh saja kalau tahunnya itu sesuai. Boleh. Kalau tahunnya sesuai ya boleh. Boleh. Tapi masalahnya sekarang tahunnya sesuai enggak? Oke, boleh. Berarti jangan ke situ dulu, Bang. Jangan ke situ dulu. Makin menjauh ini. Ini makin menjauh. Saya tanya kepada saudara. Saya tanya, apakah kemudian ketika orang menuliskan Yesus, bom-bom atau siapapun itu boleh? Boleh. Menurut saudara. Saya nggak akan jawab itu lagi. Nah, sekarang apa takarannya? Sabar. Apa takarannya, kebenarannya bom-bom, Yudas, Yesus atau siapapun yang benar-benar disalib pada saat itu? Apa takarannya? Ya, takarannya apa? Saya jawab itu. Ya, takarannya saya apa? jawab itu. Takarannya saya jawab adalah itu setelah Anda jawab saya. Setelah Anda jawab saya dulu. Baik.
Oke. Baik, Berarti silakan. tidak ada ayat konklusif yang mengatakan Yudas yang disalib, betul? Ada. Enggak, mana? Ya wes, Oke. mana? Setelah yang tadi Galatia tuh Oke. ada lagi. Baik, Kasih saya. yang datang sabar, Konklusif, detil, sabar. bukti. Oke, sabar. Pada saat Oke. penangkapan murid Yesus, penangkapan Yesus, Ya. siapa murid yang tidak melarikan diri? Jawab dengan jujur. Petrus. Kena Anda di sini. Dia kepelataran. Kena Anda di sini. Saya ulang pertanyaan saya kasih kunci jawabannya. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Pertanyaan saya, pada saat penangkapan Yesus, ada satu murid yang tidak lari meninggalkan Yesus. Itu siapa? Jujur. Langsung jawab aja. Ada nggak ayatnya? Langsung jawab aja, Bang. Langsung Saya jawab tanya aja. saudaraku, yang datang Langsung jawab aja. membawa tentara Romawi itu siapa? Langsung jawab aja. Langsung jawab aja. Siapa? Siapa? Iya, langsung jawab aja. Ada nggak ayatnya begitu? Saya tanya, yang berkata Nggak yang bisa kucium aja. itulah Yesus. Jangan Itu siapa? menjawab pertanyaan. Jangan menjawab pertanyaan dengan memberikan pertanyaan. Tapi Oke. langsung saja. Yudas Oke, sang langsung saja. pengkhianat mengantar tentara Romawi untuk kemudian menangkap Yesus. Betul atau betul? Itu betul. Betul. Terus mana ayat yang mengatakan Yudas disalib? Pada saat murid-murid lainnya berlari ketakutan, apakah Yudas ikut berlari? Langsung terus jawab aja. Jawab aja. Tunggu sendiri. dulu, Saya jawab mau dong. dengar ayatnya. Pada Iya, langsung aja saat terus. Jawab sabar sendiri. dulu, jangan panas gitu, sabar dulu. Pada Saya saat nggak panas. pada saat murid-murid Yesus ketakutan kepada tentara Romawi, apakah Yudas ikut lari? Jawab. Jawab dulu aja langsung. Langsung saya mau tunggu ayatnya ini. Ingat Bung, yang bersahabat dengan tentara Romawi adalah Yudas. Yang datang kemudian menemukan Yesus pada tempat persemuannya di Adalah Efraim Yudas. itu adalah Yudas. Adalah Pertanyaan saya, Yudas. pada Adalah saat Yudas. Oke. murid-murid yang lain ketakutan Ya. dan berlari Ya. pada saat penangkapan, Oke. Yudas ikut berlari enggak? Ya udah nggak deh, nggak lari deh. Ya, Enggak lari. Catat ya teman-teman. Ya, Yudas tidak lari. Oke, Ya, murid-murid oke. semua lari. 11 Ya, murid ya, ya, sudah ya, berlari, Yudas tidak berlari. Anda baca kemudian di Markus 14 nomor 50 nomor 52. Setelah ada oknum yang ditangkap, ada seorang anak muda berlari telanjang. meninggalkan Oke. kain dan telanjang. Itu siapa? Nggak tahu, nggak ditulis. Yohanes 13 nomor 4 yang menggunakan kain lenan di situ siapa? Langsung jawab aja. Yudas begitu. Yesus. Yesus. Yes. Ah, gimana? Ya, oke. Jadi yang Terus ditangkap ini lanjut. siapa? Lanjut, Yesus yang ditangkap. Oke. Loh. Kok Yesus yang ditangkap? Ya, jadi siapa Bang menurut Bang Zuma? Yesus menggunakan kain lenan. Yohanes 13:4 sejenak sebelum perjamuan terakhir. Ya, oke. Oke. Jadi, oke, lanjut. Lalu Ya, ada udah. yang ditangkap. Oke, Yudas tidak kabur. 11 Ya, Yudas muridnya tidak kabur. kabur. Ada Ya. seorang pemuda di belakang orang yang ditangkap ini kemudian melepaskan kain lenan. Siapa yang Oke, menggunakan oke. kain lenan? Yesus atau bom-bom? Yesus. Yesus. Berarti yang ditangkap siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Satu. Yesus yang lari, Yesus juga yang ditangkap. Berarti ada satu di antaranya yang diserupakan. Siapa yang diserupakan dan siapa yang diselamatkan? Jawab. Siapa yang ditulis diserupakan di sana? Tolong jawab. Thank you. Saya Ini udah tanya lari loh kepada dari ayat saudara. Yudas loh. Tadi Ini Anda udah lari dari mengatakan, ayat yang sabar Yudas loh. Bung, Saudara Mario, Anda mengatakan udah yang lahir dari ditangkap. ini. Saudara, Anda mengatakan lahir. yang ditangkap Yesus, yang menggunakan kain lenan lari Yesus. Ada berapa Yesus? Jawab ayatnya aja, mana? Jawab ayatnya. Saya tunggu dari tadi ini nggak kelar-kelar. Anda berusaha keliling-keliling, lalu supaya memutarbalikkan mau yang lain, tapi nggak Sekarang bisa saya kasih tanya. jawaban ayatnya. Oke, begitu. yang ditangkap tadi siapa? Mana ayatnya, Bang? Ini dari tadi nanya doang ini. Markus Atau ayatnya nggak ada? 14:50. Markus 14 nomor 50.
Semua Oke, thank you. murid Langsung jawab, Yesus lari meninggalkan Yesus. Satu, semua murid berarti 11. Yudas masih tinggal kan? Ya, oke. 51-nya Ya, wes dah. di belakang Yesus. Nah, di belakang Ya, Yesus ada Oke. seorang muda menggunakan kain lenan, lalu melepaskan kain lenan, lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya, Yesus ditangkap. Di belakang Yesus ada seorang pemuda menggunakan kain lenan juga. Siapa Ya, ya. pemuda menggunakan kain lenan ini? Muridnya kah? Atau siapa? Nggak tahu, saya nggak tahu. Terus gimana? Jawabannya jadi? Jawabannya Yohanes 13 nomor 4, Oke. Yesus menggunakan kain lenan. Oke. Markus 14 nomor 52, murid-murid Yesus sudah tak ada di situ, tapi tiba-tiba muncul seorang pemuda menggunakan kain lenan. Siapa ini? Nggak tahu. Siapa yang menggunakan ini? Tak tahu. Nggak tahu, nggak ditulis ya kan? Nggak Ya, tahu. lanjut. Inilah yang Lanjut. dikatakan Al-Quran. Mereka Al-Quran. tidak jelas siapa yang kemudian mereka tangkap dan mereka bunuh. Apakah Yesus atau orang yang thank diserupakan? you. Berarti tidak ada ayat yang mengatakan Yudas yang disalib ya? Setuju Sekarang pertanyaan Setuju saya ya? kepada sekarang pertanyaan saya. No, jawab dulu saya, jawab dulu. Kan belum dijawab itu. Jadi tidak ada jawaban yang konklusif tentang Yudas yang disalib. Ada. Sesuai yang Anda percayai. Ada. Dalilnya Ya tadi wes, mana sudah kutunjuk. ayatnya? Orang Ya wes, yang mana dikatakan ayatnya? Yesus. Lah kalau pendeta apa ini? Pendeta kucluk yang sudah tidak bisa kemudian membantah data-data saya. Iya, Saudara, termasuk Anda. Saudara Saya terus Maria, Saudara Iya. Maria. Jelas dikatakan di dalam kitab saudara nih. Saya terangkan kepada Iya. saudara ya. Jangan iya tapi Anda Iya, tidak mau sama mendengarkan. Dengarkan. Saya dengar kok dari tadi. Lalu semua murid meninggalkan Yesus. Oke? Ya. Lari. Lalu kemudian Ya. ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Dia ini siapa? Dia ini Jawab siapa? sendiri. Jawab sendiri. Jawab sendiri. Saya sih tunggu jawabannya dari tadi loh. Saya tunggu jawaban Yudas disalib. Nah, saya tunggu jawaban itu. Saya tunggu jawaban Ada itu. seorang yang menggunakan kain lenan. Siapa seorang yang menggunakan kain lenan ini? Jawab sendiri, Bang. Yohanes 13 nomor 4. Siapa di situ? Jawab sendiri. Diskusi kok disuruh jawab sendiri, gimana? Biar cepat. Ini Saya diskusi, nunggu Bu. Saudaraku Iya, Mario. ini diskusi. Kenapa, Teng? Bacain aja. Enggak, Anda bacain aja. Saya dengerin kok. Anda bacain aja, saya dengerin. Ente tidak tahu, ente harus terima jawabannya karena ente tidak tahu. Iya, Itu tertulisnya hanya baca seorang ayatnya doang muda. kan? Ya Iya, wes. iya ente kalau kan ente tidak tahu jawabnya. Berarti ente harus Iya. terima jawabannya dari Ya Bang wes, Juma. oke. Ya wes, udah, tunggu aja. Maka tolonglah jawaban. Ya wes, maka tolonglah jawaban yang sesuai pertanyaan saya. Setuju kan? Oke. Iya dong. Iya kan? Iya. Sekarang makanya dilihat dari Iya, ayatnya. mana jawabannya? Tadi kan Sebentar saya dulu, minta sabar. jawaban yang- Tunggu, ente banyak tidak tahu, ya kan? Ente banyak tidak tahu karena ente tidak mau tahu. Makanya kami jelaskan di sini. Silakan Bang Juma. Yohanes 13 nomor 4, Yesus menggunakan kain lenan. Setuju? Setuju dong. Ya, lanjut aja. Itu lanjut. Itulah Ya, Anda. iya aja deh, biar cepat. Kok iya ada sih? Iya atau iya? Ya, biar cepat saya mau tahu jawabannya. Iya kan? Nah, Yohanes 13 nomor 4. Saya mau cepat saja. Yesus menggunakan kain lenan. Markus 14:50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yudas tidak melarikan diri karena dia berkongkol dengan orang Romawi. Ada seorang pemuda yang waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Ini siapa? Oke, kan anggaplah itu Yudas yang pakai kain lenan lah ya. Nenek Anggaplah kiper. Yudas. Jangan anggaplah toh, Anggaplah Pak. Yudas yang pakai kain lenan. Loh, Oke. tadi sudah jelas-jelas Yesus yang menggunakan kain lenan, kok anggaplah Yudas? Bradmin, kasih paham Tadi Bradmin, saya jawab jangan Yudas. gitu Bradmin ya. Sekarang Anda jawab Yudas. Problemnya Anda mau mencari tahu siapa yang pakai lenan atau mau menunjukkan mana ayat yang mengatakan Yudas yang disalib itu dulu. Kalau Anda mau saya menjawab siapa yang pakai lenan, ya wes abis ini.
tolong jawab dulu, ada nggak ayat yang mengatakan Yudas disalib dengan Kecil suaranya, minoritas. Saya ulang lagi ya. Lalu Langsung, semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri dan pergi melarikan diri. Ada seorang muda yang menggunakan kain lenan yang adalah Yesus mengikuti dia yang sudah ditangkap. Mereka hendak menangkapnya. Kenapa pemuda ini masih mau ditangkap kalau sudah ada yang ditangkap? Kenapa mau 2 orang? Harusnya kan cuma 1. Kenapa masih mau menangkap yang menggunakan kain lenan? Karena mereka ragu yang ditangkap ini Yesus atau bukan. Kenapa bisa kayak begitu? Baca Yohanes 18. Ketika Yesus kemudian didatangi oleh oknum Yudas dan tentara Romawi, Yudas bertanya, oknum itu bertanya kepada Yudas, siapa yang kau cari? Yudas berkata, Yesus dari Nazaret. Itu menandakan bahwa yang di depan Yesus Yudas ini bukan lagi Yesus. Oke? Bukan lagi dalam bentuk yang asli, karena tidak mungkin kemudian Yudas tidak mengenal muridnya, gurunya. Maka yang terjadi dalam Markus 14 ini, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya menggunakan kain lenan, yaitu Yesus, untuk menutup badannya, mengikuti orang yang sedang ditangkap. Lalu mereka pun hendak menangkap yang menggunakan kain lenan. Ada apa menangkap 2? Tetapi pemuda itu melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang, lolos. Siapa yang menggunakan kain lenan lolos dari penangkapan? Yesus. Siapa dia yang sudah ditangkap? Orang yang diserupakan. Siapa? Orang yang makan suap. Siapa? Orang yang dikutuk. Siapa? Orang yang berkhianat. Siapa? Orang yang makan suap. Siapa dia? Yudas. Ya, go ahead. Ini siapa nih? Saya atau... Oke. Sorry, saya